Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Bocah laki-laki usia 3 tahun di Samarinda dicekoki narkoba oleh tetangganya menggunakan botol bekas menghisap sabu-sabu. Sebuah rumah di Samarinda tiba-tiba roboh ketika tetangganya memperbaiki rumah. Kenaikan tarif air bersih di Penajam Pasir Utara dikeluhkan warga. Ibu dari bocah laki-laki usia 3 tahun ini mengadu ke sentra pelayanan kepolisian di Polresta Samarinda. Ibu korban yang ditemani kuasa hukum dan tim reaksi cepat perlindungan perempuan dan anak ini mengadukan tetangganya yang telah mencekoki anaknya dengan minuman dari botol sisa menghisap sabu-sabu. Kejadian tersebut menyebabkan anaknya tidak bisa tidur selama 2 hari 2 malam. Pada Selasa sore, tetangga saya dan juga teman kerja saya di warung chat dan telepon saya untuk panggil saya ke rumahnya untuk cabut uban. Nah, setelah di sana saya cabut uban, kebetulan anak saya haus, minta minum. Dan tuan rumah mengasih botol aqua yang isinya sudah setengah airnya. Setelah pulang dari situ, anak saya tidak mengkonsumsi apa lagi. Tapi kok sudah jam 9 malam sampai jam 12 malam kok anak saya belum tidur, keringatan dan juga tidak mau makan. Dan dia bergadang sampai pagi. Jadi sampai pagi itu dia tuh ngoceh-ngoceh aja, gak mau makan, gak mau minum. Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak atau TRC PPA Kaltim bersama kuasa hukum orang tua korban meminta agar perkara ini ditangani serius polisi karena ulah pelaku dinilai mengancam masa depan korban. Bagi kami, ketika ada korban pasti ada pelaku dan siapapun dia harus bertanggung jawab untuk itu. Terlepas dari bagaimanapun caranya itu urusan pihak kepolisian, aparat kepolisian yang punya hak dan kewenangan untuk itu. Bagi kami, TRC tetap akan mengawal ini kasus sampai sejauh mana perkembangannya, seperti itu. Langkah selanjutnya kita tunggu dari kepolisian karena ini sudah berbentuk LP. Selanjutnya bola dari kepolisian. Kalau kami, tugas kami dari TRC maupun dari Biro Hukum adalah mendampingi. Apa yang diinginkan nantinya? Yang diinginkan ya dihukum seberat-beratnya. Karena Noel ini masih kecil, 3 tahun, korban, dan masa depan anak ini terancam. Sebelumnya korban dirawat di Rumah Sakit Atma Husada. Saat ini pelaku sudah ditangkap dan masih dimintai keterangan di kantor polisi. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Pria yang digiring polisi ini bernama Yusman. Ia diringkus unit Reskrim Polsek Segah Kabupaten Berau karena mencetak dan mengedarkan uang palsu pecahan 20.000, 50.000 dan 100.000. Bersama Yusman disita barang bukti 2 juta rupiah uang palsu. Sejatinya Yusman merupakan karyawan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Segah. Ia mencetak uang tersebut untuk dibelanjakan termasuk membayar gaji pekerja sawit. Ulahnya terbongkar setelah dilaporkan warga yang curiga dengan fisik uang pemberian Yusman. Kita melakukan penggeledahan rumah, kita berhasil mengamankan alat yang digunakan untuk mencetak berupa 1 buah printer, 1 buah gunting, dan
sisa-sisa uang yang dicetak yang tidak jadi sekitar 5 lembar. Dari pengamanan itu sendiri, apakah pengedarannya cuma di dalam lokasi perusahaan atau sampai ke luar perusahaan? Menurut keterangan pelaku, sementara yang diakui di perusahaan GKL itu aja. Berarti di warung-warung perusahaan aja, Bang? Di warung sama itu, dia mengganti uang gaji karyawan itu dengan uang palsu sebagian. Untuk statusnya sendiri, apakah dia ini salah satu karyawan dari PBKL atau hanya numpang dengan keluarga di sana? Di sana untuk pelaku ini statusnya pekerja. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Yusman dijerat pasal 244 KUHP tentang pemalsuan uang dengan ancaman pidana 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Komplotan penyelundup TKI ini dibekuk Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO di Nunukan. Bersama pelaku disita puluhan paspor yang akan digunakan TKI untuk masuk ke Malaysia. Saat ini, 8 pelaku ditetapkan menjadi tersangka. Kasatgas TPPO, Irjen Pol Heri Suheri menyatakan, para pelaku sejatinya membawa para TKI melalui jalur resmi. Namun demikian, Satgas tetap menangkapnya karena pembawa TKI ini tidak memenuhi syarat. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja Asal Indonesia Nomor 18 Tahun 2017. Saat ini kami telah mengungkap 9 kelompok jaringan TPPO dan juga kami sudah menerbitkan 9 laporan polisi dan juga kami telah menahan 8 orang tersangka. Ada perlu kami sampaikan untuk bersubrani yang mereka lakukan adalah para pelaku akan memanfaatkan 2 jalur, yaitu jalur resmi dan jalur tidak resmi atau yang biasa kita sebut sebagai jalur tikus. Nah, untuk pengguna jalur resmi, pelaku akan merekrut para korban dari daerah asalnya, yaitu dengan menyiapkan tiket perjalanan, lalu bersama-sama dengan korban berangkat menggunakan kapal menuju Malaysia. Ya, berangkat dengan kapal menuju Malaysia. Dalam kondisi ini, para korban sudah memiliki paspor, namun tidak dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Satu dari seratusan TKI mengaku tidak mengetahui secara pasti aturan bekerja di luar negeri. Dirinya berangkat bersama TKI lainnya semata untuk mendapatkan penghasilan guna menghidupi anak dan orang tuanya. Saya memang niatnya ke Malaysia, Kak. Cuman saya nggak tahu kalau nyebrang ke negara sebelah itu memang harus punya administrasi yang lengkap. Saya punya KTP, ijazah saja. Saya diajakin sama mama besar saya, Kak. Gajinya besar, 1.000 ringgit, 3 juta ya. Pembantu rumah, Kak. Karena niatnya ke sana itu mau ongkos adik saya, orang tua saya di sana. Susah sekali. Para tersangka dijerat Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Amir Hamzah melaporkan dari Nunukan, Kalimantan Utara.